Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menyampaikan dakwah ini. Dakwah saya kali ini selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah mengenai kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi dari koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dan dengan jalan menambah bagaikan orang lain. Tak ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia di dunia bahkan di akhirat. Semua orang tentunya ingin bahagia di dunia dan selamat hingga ke akhirat. Namun hanya sedikit orang yang mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya, menggantungkan cita-cita menjulang setinggi langit dengan puncak tujuan tersebut, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan hidup, dan ini menjadi cita-cita setiap orang baik yang mukmin atau yang kafir terhadap Allah SWT. Apabila kebahagiaan itu terletak pada harta benda yang tertumpuk-tumpuk, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya. Nyatanya, itu tak pernah diraih dan membuat pengorbanannya sia-sia. Apabila kebahagiaan itu terletak pada ketinggian pangkat dan jabatan, mereka juga telah siap mengorbankan apa saja demi memperoleh apa saja yang diinginkannya. Tapi tetap saja kebahagiaan itu tidak akan pernah didapatkannya apabila kebahagiaan itu terletak pada ketenaran nama. Mereka telah berusaha untuk meraihnya dengan apapun juga dan mereka tidak mendapati apa yang disebut kebahagiaan. Dalam kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'dah, bahagia, terbagi dua. Satu, bahagia hakiki, bahagia ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Yang kedua, bahagia majasi, bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman dan juga yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan ini fana, tidak abadi. Mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang dimaksud fitrah pada terjemahan ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid Islam. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal tersebut tidaklah wajar. Mereka yang tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain lingkungan. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami hal yang sebaliknya.
Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasul sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi serta rasul. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menggambarkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Jika seseorang bertauhidullah dengan benar, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan menjadi baik, benar, dan bermanfaat. Kemudian orang tersebut juga akan berakhir pada kebahagiaan. Begitupun sebaliknya. Menurut Said Ahwa, tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sifat al-kibr atau sombong. Dua, sifat az-zulm atau kezaliman dan sifat al-kibr, kebohongan. Ketiga, sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Keempat, sifat al-ghaflah atau lupa. Lima, al-ijram, berbuat dosa. 6. Sikap ragu menerima kebenaran, komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa manusia harus mempunyai nilai-nilai tauhid? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal tersebut yang menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.